Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita akan coba bahas sedikit ya jalannya laga Indonesia lawan Brunei Darussalam di AFF U23. Pertama tuh kami salvok ya dengan timnas Brunei U23. Tampang-tampang diaspora atau naturalisasi lo ya. Wah ini nggak kebaca media ya, tahu-tahu udah banyak aja naturalisasinya nih Brunei. Lalu kami juga salvok dengan jersinya timnas Brunei. Ini rankingnya di bawah Indonesia loh Brunei ini, tapi pakai aparel Puma ya. Lah Indonesia yang rankingnya 188 dunia masih berkutit aja dengan Airspo. Kan cintailah produk Indonesia gitu kan slogan Indonesia. Yang kedua, Ahmad Maulana Syarif. Ini kami, mohon maaf ya, kami yang salah waktu kemarin bikin berita soal pemain timnas U23. Ternyata Ahmad Maulana Syarif ini tidak dicoret tapi masuk dalam daftar susunan pemain ya. Maaf ya, maaf loh Mimin yang salah. Yang ketiga, tanpa VAR. Ya, mau sampai kapan ya Piala AFF ini tuh jadi turnamen tarkam ya? Tarkam aja udah pakai VAR lah, ini AFF yang katanya gayanya selangit tapi kok jadul mulu ya. Supaya apa nih? Supaya gampang curangnya gitu. Ada AFF. Yang keempat yang jadi sorotan kami adalah rumput Stadion GBK. Kalau di TV entah nih bener atau enggak, tapi apa yang kami lihat ini bagus sebenarnya rumput GBK ini. Tapi kok gimana ya? Kayak nggak rata gitu ya, kayak beda dengan gambar yang ini nih. Ini kan mulus banget nih ya, kok ini agak gimana ya, agak bergelombang. Tapi nggak tahu deh kalau aslinya, ini kan cuma lihat di TV aja lo ya. Yang kelima, gol perdana timnas Indonesia U23 di ajang AFF U23 kali ini yang dicetak di menit kedua oleh Jens Raven. Ini adalah gol tercepat di AFF U23 sejauh ini ya. Dan jadi gol tercepat Indonesia di ajang AFF U23 sepanjang sejarah. Yang kelima, bola yang dipakai. Nah, bola yang dipakai ini adalah bola Adidas terbaru ya. Dan bola inilah yang akan dipakai di Liga 1 oleh Super League nanti. Usai PT Liga ini disponsori oleh Adidas. Yang keenam, gol kedua Jens Raven di menit ke-8. Ini adalah gol ke-10 ya Jens Raven di timnas Indonesia dengan catatan 4 gol di U19, 4 gol di U20 dan 2 gol sementara ini ya di U23. Uniknya 2 gol awal Jens Raven ini diberikan asis oleh 2 pemain dari 2 klub yang disebut rival. Gol pertama itu asis dari Raihan Hanan dari Persija, gol kedua asis dari Robby Darwish dari Persib. Yang ketujuh yang kami soroti adalah supporter sepi loh. Ini penonton sepi di GBK. Ini pertama kalinya loh saat timnas Indonesia main, supporter yang nonton sepi. Karena kan biasanya mau itu timnas U17, U19 dan U berapapun juga, ini supporter pasti rame. Kenapa ya? Ya mungkin aja para penonton ini udah bosan kali ya dengan AFF. Udah terbiasanya nonton timnas mainnya di Asia kali ya. Yang ke-8, gol ketiga timnas yang dicetak oleh Arkan Fikri. Ini adalah gol perdana di Piala AFF ini ya. Tapi totalnya gol ketiga Arkan Fikri di timnas Indonesia dengan catatan 1 gol di U19, 1 gol di U20. Dan ini asis kedua Robby Darwish ya. Yang ke-9 adalah hat-trick Jens Raven di menit ke-30. Ini adalah hat-trick perdana di AFF U23 musim ini ya. Dan hat-trick perdana juga Jens Raven di timnas Indonesia. Gol ke-11 ya di timnas Indonesia. Dan lagi-lagi ini asis dari pemain Persija juga, Muhammad Ferrari.
Yang ke-10, Quadrik Jens Raven di menit 32 adalah quadrik pertama timnas Indonesia di AFF U23 sepanjang sejarah. Dan quadrik perdana juga Jens Raven di timnas Indonesia. Dan ini assist ketiga Robby Darwish di laga ini. Yang ke-11, gol Raihan Hanan di menit ke-36. Jadi gol ke-6 timnas Indonesia di laga ini. Ini gol perdana Hanan ya di timnas Indonesia. Yang ke-12 adalah gol kelima Jens Raven di menit ke-39. Ini adalah gol ke-12 di timnas Indonesia. Dan bisa saja dia jadi top scorer di ajang ini ya. Di babak kedua, rotasi pun dilakukan. 4 pemain dimasukkan dan 2 diantaranya menjalani debut, yakni Yardan Yafi dari Persita dan juga Firman Juliansah dari Semen Padang. Yang ke-13, gol ke-6 Jens Raven di menit ke-62. Ini pertama kalinya dalam sejarah ada pemain timnas Indonesia cetak 6 gol dalam satu laga di ajang AFF loh ya. Yang ke-14, pelanggaran terhadap Robby Darwish di kotak penalti di menit ke-74. Ini jelas-jelas pelanggaran loh ya. Tapi ya gimana lagi ya, karena memang nggak adanya VAR. Jadi yang hal-hal seperti ini tuh nggak bisa direview. Yang ke-16, skor 8-0 ini menyamai pencatatan yang dilakukan timnas Indonesia di tahun 2019 silam. Ketika itu di ajang SEA Games ya. Man of the match di laga ini tentu saja adalah Jens Raven. Oke, kita akan coba bahas sedikit ya. Untuk ukuran tim yang baru dibentuk selama 3 minggu, ya buat kami ini cukup bagus loh ya. Kenapa cukup bagus? Sebab meskipun menang 8-0, tapi memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Kita akan bahas coba kelebihan dan kekurangannya di laga ini ya. Kelebihannya dulu deh kita akan coba bahas. Kelebihan yang pertama, entah ini karena lawannya Brunei, jadi pemain timnas Indonesia U23 ini sangat nyaman, atau memang ini pemain timnas kitanya aja yang memang udah satu level di atas Brunei ya, memang terbiasa main di Liga 1, atau memang inilah ya strategi ataupun cara main Gerard van der Berg. Sebab di babak pertama ini kelihatan banget ya, para pemain timnas U23 ini sangat nyaman bermain, aliran bola sangat rapi ya, in outnya pun jalan. Jadi kalau ngelihat permainan seperti ini untuk ukuran sebuah tim yang baru dibentuk, ini buat kami ya enak dan luar biasa sih. Kelebihan yang kedua, permainan timnas U23 di era Gerard van der Berg ini nggak terlalu banyak gocak-gocek, cuma lakukan 1-2 kali sentuhan dan langsung passing. Ini juga sebuah kelebihan yang baru tercipta di timnas U23. Dan kelebihan yang tiga adalah di timnas U23 saat ini punya striker utama ya, yang punya naluri cetak gol sangat tinggi. Itu kelebihan-kelebihan yang ada di laga ini kalau versi kami. Lalu kita akan bicara soal kekurangannya di laga ini. Kekurangan yang pertama, ini para tim analisnya timnas U23, tim analis dan juga para ofisial tim U23 ini jangan terpengaruh atau terlalu berpatok ke Liga Indonesia atau Liga 1. Karena di Liga Indonesia itu pergantian pemain di jeda babak pertama itu boleh dilakukan dan gak dihitung kuota lo ya. Beda dengan regulasi FIFA. Karena dalam regulasi FIFA pergantian pemain di tengah jeda babak pertama itu tetap dihitung slotnya. Jadi ini jadi pelajaran ketika Gerard van der Berg memasukkan 4 pemain di jeda babak pertama, tapi kan tetap dihitung. Ujung-ujungnya ketika ada pemain yang cedera di akhir-akhir babak kedua, udah nggak ada slot pergantian pemain kan. Yang kedua, timpang. Ya, pemain utama dan pemain cadangan ini kualitasnya buat kami agak berbeda. Karena kelihatan banget, kerasa banget. Ketika pemain-pemain seperti Donitri, Raihan Hanan, Arkan Fikri ini dicopot atau digantikan di babak kedua, permainan timnas U23 ini jauh menurun ya. Jadi serangan kurang tajam, juga penguasaan bola pun kurang tenang. Jadi memang berbeda level lah ya antara 3 pemain atau 4 pemain yang digantikan di babak pertama itu dengan penggantinya di babak kedua. Dan ini harus juga dibenahi oleh Gerard van der Berg agar jangan sampai lawan Filipina atau Malaysia ada ketimpangan yang sangat
yang sangat terlihat lah antara pemain inti dan cadangan. Kekurangan yang ketiga adalah kurang cepat dalam atur passing. Betul, memang ini tuh tim baru dibentuk dan untuk sentuhan bolanya 1x2 sentuhan ya memang langsung passing ya, tapi kurang cepat. Kurang cepat passingnya, masih ada delay atau jeda loh ya. Kalau kita mau contoh ya, contoh Jepang kan. Kalau Jepang itu dapat bola langsung passing, dapat bola langsung passing. Ini kan cepat banget tuh, in outnya cepat banget. Nah ini sebenarnya senjata yang sangat mematikan dalam dunia sepak bola. Apabila timnas U23 mampu menerapkan apa yang diterapkan oleh Jepang, ya dapat bola langsung passing, dapat bola langsung passing dan bergerak in outnya cepat. Ini mungkin timnas U23 akan jadi salah satu timnas yang mungkin dalam permainannya ya sangat enak dilihat ya. Ya cuma itu yang bisa kami analisa, kami perhatikan di laga AFF U23 antara Indonesia lawan Brunei. Selebihnya sih buat kami gini loh ya, untuk ukuran tim yang baru dibentuk, cuma latihan 3 minggu dan juga ini laga perdana tapi mampu menang skor besar, juga permainannya enak dilihat. Ini pencapaian yang luar biasa. Apabila permainan timnas Indonesia konsisten seperti di babak pertama, seterusnya lawan Filipina dan Malaysia, kami pikir Gerard van den Berg ini lebih layak melatih timnas senior ketimbang dari Patrick Kluivert loh ya.